Autokaget. Anak emas Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand, untuk pertama kalinya dicoret dari skuad timnas Indonesia. Padahal dia pernah jadi pahlawan dengan 2 gol ke gawang Arab Saudi di GBK. Lebih mengejutkan lagi, Marcelino ngomong begini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan kabar heboh sepak bola dunia lainnya. Pengumuman ini langsung memicu perdebatan besar di kalangan netizen, pengamat, bahkan mantan pemain. Karena selain banyak nama bintang yang kembali dipanggil, ada juga nama-nama besar yang justru tidak masuk daftar. Salah satu yang paling jadi sorotan tentu saja Marcelino Ferdinand Marcelino, yang selama ini dianggap anak emas Shin Tae-yong, untuk pertama kalinya tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Keputusan ini benar-benar mengejutkan publik karena sebelumnya Marcelino menjadi sosok kunci dalam kemenangan penting Garuda, termasuk saat mencetak 2 gol melawan Arab Saudi di GBK tahun lalu. Meski begitu, keputusan Patrick Kluivert ini kabarnya punya alasan kuat. Banyak media menyebut kalau sang pelatih kini benar-benar menerapkan prinsip tegas. Hanya pemain yang punya menit bermain cukup di klubnya yang akan dipanggil ke timnas. Tidak peduli setenar apa, jika hanya jadi cadangan mati, maka kemungkinan besar akan dicoret. Situasi Marcelino di Oxford United memang tidak ideal. Sejak pindah ke Eropa, dia hanya mengoleksi sekitar 139 menit bermain. Itu pun kebanyakan hanya sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Kondisi ini jelas membuat performanya di lapangan ikut menurun. Bukti nyata terlihat saat FIFA Matchday bulan lalu. Dalam 2 pertandingan yang dimainkan, Marcelino tampil di bawah performa terbaiknya. Sentuhannya kurang halus, keputusannya di lapangan sering salah, bahkan terlihat ingin show off sendiri tanpa melihat posisi rekan setim yang lebih bebas. Hal ini membuat kritik deras menghampiri dirinya. Netizen di Indonesia langsung menyerbu akun media sosial Marcelino dengan komentar pedas. Ada yang menuding dirinya egois, ada juga yang menyebut penampilannya sudah jauh menurun. Tidak sedikit yang menyarankan agar ia kembali ke Liga Indonesia saja agar bisa mendapatkan menit bermain reguler. Beberapa komentar bahkan terkesan kasar dan mengarah ke hinaan pribadi. Namun ada juga yang masih memberikan masukan positif. Intinya, banyak fans merasa kecewa karena ekspektasi mereka terhadap Marcelino sangat besar. Apalagi mengingat kontribusi pentingnya di laga-laga sebelumnya, Marcelino sendiri akhirnya memberikan respon. Ia menyebut bahwa tidak perlu dilebih-lebihkan soal keputusan pelatih. Menurutnya, semua pemain bisa comeback kapan saja asalkan bisa tampil konsisten di level klub. Ia juga menegaskan akan berusaha lebih keras agar bisa kembali dipercaya. Ucapan Marcelino ini menimbulkan reaksi beragam. Ada yang mendukung penuh dan percaya bahwa bakatnya tidak mungkin hilang begitu saja. Tapi ada juga yang tetap mengkritik, mengingat sepak bola profesional menuntut performa stabil, bukan sekadar nama besar. Netizen pun kembali mengungkit momen legendaris Marcelino saat mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi tahun lalu. Mereka menyebut bagaimana dirinya dipuja-puja kala itu, bahkan dijadikan pahlawan. Namun kini, dalam sekejap, ia justru dihujat habis-habisan. Fenomena ini memperlihatkan betapa cepatnya opini publik bisa berubah. Saat pemain tampil bagus, ia dipuja setinggi langit. Namun ketika underperform, ia bisa dihina habis-habisan. Hal ini tentu menjadi ujian mental tersendiri bagi seorang pemain muda seperti Marcelino. Selain Marcelino, ada juga nama-nama lain yang tidak dipanggil. Misalnya Mees Hilgers yang sedang sibuk dengan masalah kontrak di FC Twente, Rafael Struijk yang performanya belum memuaskan, hingga Ivar Jenner yang kembali cedera bersama Jong Utrecht. Lalu ada Elkan Bagot yang juga tidak masuk skuad. Alasan absennya Elkan masih simpang siur. Ada yang bilang karena fokus di klub, ada juga yang menyebut keputusan murni dari pelatih. Yang jelas, lini belakang Indonesia kali ini lebih banyak dihuni oleh pemain keturunan yang reguler di Eropa. Keputusan Patrick Kluivert ini sebenarnya sudah ditegaskan sejak awal ia diperkenalkan sebagai pelatih Indonesia. Saat itu ia mengatakan bahwa dirinya hanya akan memilih pemain yang rutin bermain di klub, bukan sekadar nama besar yang sering jadi cadangan. Awalnya banyak orang meragukan hal itu bisa direalisasikan. Karena selama ini, beberapa pemain kunci timnas memang tidak selalu reguler di klub mereka. Namun kini, Kluivert membuktikan ucapannya dengan berani mencoret beberapa nama besar. Sebagian pengamat menilai keputusan ini wajar dan profesional. Pelatih tentu berhak menentukan siapa yang dianggap paling siap. Namun ada juga yang menilai risiko terlalu besar jika meninggalkan pemain berpengalaman seperti Marcelino. Menariknya, meski ada beberapa nama yang dicoret, timnas Indonesia juga mendapatkan kabar gembira. 2 pemain penting akhirnya kembali masuk dalam daftar, yaitu Martin Paes dan Ula Romeni. Martin Paes,
Kiper tangguh yang sempat absen, kini kembali dipanggil setelah performanya di MLS makin konsisten. Sementara Ula Romeni, yang sebelumnya cedera panjang, dikabarkan sudah pulih total dan siap menjadi ujung tombak Garuda. Kembalinya dua nama ini langsung memicu optimisme baru di kalangan supporter. Banyak yang yakin kehadiran Paes akan memperkokoh lini belakang, sementara Romeni bisa menjadi solusi tajamnya lini depan Indonesia. Apalagi, Kluivert kali ini juga membawa beberapa nama muda potensial seperti Milano Jonathan dan Mauro Zylstra. Keduanya dianggap bisa memberikan warna baru dalam serangan Indonesia. Dengan komposisi 28 pemain ini, timnas Indonesia jelas tampil dengan wajah berbeda. Banyak yang menyebut, inilah titik balik di mana hanya pemain yang benar-benar siap yang akan diberi kesempatan. Namun tentu saja, risiko juga ada. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, Patrick Kluivert pasti akan menjadi pihak yang paling disorot. Karena mencoret nama besar seperti Marcelino bukan keputusan yang kecil. Di media sosial, banyak akun memberikan pendapat. Ada yang menyarankan Marcelino kembali ke Liga Indonesia demi menit bermain. Ada juga yang bilang dirinya harus belajar lebih rendah hati dan tidak egois saat bermain. Beberapa netizen bahkan mengaku setuju dengan keputusan Kluivert. Mereka menilai, lebih baik membawa pemain yang benar-benar fit dan punya chemistry, daripada membawa pemain yang hanya mengandalkan nama besar tapi minim kontribusi. Meski demikian, rasa kecewa tetap ada. Apalagi bagi fans yang sudah lama mengikuti perjalanan Marcelino. Mereka merasa sayang bakat besarnya harus terhambat hanya karena masalah menit bermain di klub. Kini semua mata akan tertuju pada ronde 4 kualifikasi. Jika Indonesia bisa tampil konsisten dengan skuad baru ini, tentu keputusan Patrick Kluivert akan dianggap tepat. Namun jika gagal, kritik besar pasti akan datang bagi Marcelino sendiri. Ini bisa menjadi momen refleksi. Ia punya kesempatan untuk membuktikan diri di klubnya, memperbaiki performa, dan suatu saat nanti kembali ke timnas dengan kondisi lebih matang. Kisah ini seolah mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan hanya soal bakat, tapi juga kerja keras, disiplin, dan konsistensi. Nama besar tidak akan berarti jika tidak diiringi performa nyata di lapangan. Kita sebagai supporter tentu berharap keputusan ini membawa dampak positif bagi timnas. Karena pada akhirnya, tujuan utama adalah membawa Garuda terbang tinggi hingga bisa menembus Piala Dunia. Jadi, apakah keputusan Patrick Kluivert ini sudah tepat? Apakah mencoret nama besar seperti Marcelino bisa membuat tim lebih kuat? Atau justru akan jadi bumerang? Semua akan terjawab di ronde 4 nanti. Yang jelas, kita harus tetap mendukung penuh skuad Garuda apapun komposisinya. Karena dukungan kita semua adalah energi besar bagi para pemain untuk berjuang di lapangan. Demikianlah, teman-teman, pembahasan panjang soal daftar pemain timnas Indonesia dan kontroversi absennya Marcelino Ferdinand. Semoga ini jadi pembelajaran bagi semua pemain bahwa menit bermain di klub adalah hal yang sangat penting. Jangan lupa, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan keputusan Patrick Kluivert, atau masih ingin melihat Marcelino masuk skuad timnas? Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.